Selamat malam untuk kamu yang sedang sendirian dan rebahan di bawah pohon cabai. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Yang Mulia Surga kelima yang bernama Wu Zhen. Keduanya pada saat ini telah bersiap dan Wu Zhen segera mengepalkan kedua tinjunya. Sosoknya pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiao Yan dengan mengeluarkan tinju yang sangat istimewa. Kekuatan tinju dari Wu Zhen ini dapat beresonansi dengan ruang. Hal itu akan memungkinkan Wu Zhen untuk menghancurkan musuh bahkan jika dirinya berada di udara. Namun di mata Xiao Yan kekuatan Wu Zhen yang terlihat kuat ini sebenarnya jauh tertinggal daripada Yuan Bai. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini akan sangat mudah bagi Xiao Yan untuk mengalahkan Wu Zhen. Xiao Yan pun sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Wu Zhen yang bergegas melesat. Kelima jari Xiao Yan pada saat ini perlahan terkepal dan cahaya guntur segera melintas di lengan Xiao Yan. Origin yang kuat juga pada saat ini mengalir ke pukulan Xiao Yan dan Xiao Yan segera melesatkan tinjunya. Kedua belah pihak pada akhirnya berhantaman dan ledakan besar pada saat ini terjadi. Ada suara terdam yang terdengar dan kekuatan kedua tinju ini benar-benar saling berkaitan. Di tengah-tengah benturan ini pada saat ini pukulan dari Wu Zhen benar-benar dikalahkan oleh tinju dari Xiao Yan. Wu Zhen pun seketika terlempar mundur dan sosoknya pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya. Wu Zhen pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa sepertinya Xiao Yan memang memiliki beberapa kekuatan. Meskipun dirinya tidak tahu bagaimana Xiao Yan membunuh Yuan Bai. Akan tetapi jika Xiao Yan masih berpikir akan seberuntung sebelumnya maka Xiao Yan benar-benar salah, karena kali ini dirinya tidak akan gegabah seperti Yuan Bai dan dirinya benar-benar akan mengalahkan Xiao Yan. Lalu segera setelah itu tinju dari Wu Zhen kembali mengencang, fluktuasi origin Qi yang sangat dahsyat juga pada saat ini seketika meletus dari tubuhnya. Lebih dari 2 juta fondasi origin Qi milik Wu Zhen pada saat ini seketika menyebar. Kekuatan sebenarnya dari Wu Zhen pada saat ini telah benar-benar mencapai tahap akhir Dogat Bintang 5. Wajah Xiao Yan juga tampak muram ketika melihat Wu Zhen yang pada saat ini tampak serius. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih belum mengeluarkan semua kekuatannya untuk berhadapan dengan Wu Zhen. Xiao Yan sesungguhnya telah memperhatikan sekelilingnya pada saat sebelumnya. Xiao Yan ingin tahu apakah ada ancaman lain selain dari Wu Zhen. Pada akhirnya Xiao Yan telah menemukan keberadaan dari Jiansu yang membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Wu Zhen bukanlah ancaman bagi Xiao Yan tetapi Jiansu ini benar-benar tampak lebih merepotkan. Namun pada saat ini Jiansu sepertinya tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Dirinya masih terus berdiri dan menonton pertempuran di antara Xiao Yan dengan Wu Zhen. Sementara itu di sisi lain Wu Zhen pada saat ini kembali melesat dengan tinjunya ke arah Xiao Yan. Origin Qi yang kuat juga pada saat ini langsung menopang tinju dari Wu Zhen. Gerakan Wu Zhen ini beberapa kali lebih ganas daripada sebelumnya dan dengan momentum yang mencengangkan. Wu Zhen pada saat ini membentuk 5 tinju besar yang langsung diarahkan ke arah Xiao Yan. Melihat serangan kuat dan mengejutkan ini Xiao Yan pada akhirnya mengepalkan tinjunya dan Xiao Yan mengeluarkan api dari lengannya. Tubuh Xiao Yan juga dalam sekejap dipenuhi dengan api dan lautan api seketika menyebar ke segala arah. Sosok Xiao Yan juga seketika melesat dan api di sekitar Xiao Yan berubah menjadi naga api setinggi 200 meter. Xiao Yan berputar dan pada saat yang sama lautan guntur seluas 2000 meter juga meledak. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik 7 tinju mengejutkan pembunuh dewa. Keuntungan dari teknik ini adalah Xiao Yan dapat memadukan semua kekuatan dan menyatukannya ke dalam tinju. Namun kali ini untuk berhadapan dengan Wu Zhen, Xiao Yan hanya memadukan 2 jenis kekuatan dan hal tersebut sudah cukup. Gemuruh pada saat ini benar-benar segera terjadi dengan kekuatan ganas dari Xiao Yan yang seketika dilesatkan. Dalam sekejap mata keduanya pada akhirnya kembali berbenturan dan lingkungan di sekitar segera terbungkus dalam api. Kedua sosok pada saat ini benar-benar tenggelam ke dalam api. Namun pada saat berikutnya sesosok tubuh keluar langsung dari api dan seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Sosok ini seketika menstabilkan tubuhnya dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Wu Zhen.
Jika diperhatikan baik-baik perut dari Wu Zhen ini benar-benar terlihat adanya kulit hitam yang hangus, darah juga pada saat ini melonjak dan mata dari Wu Zhen dipenuhi dengan amarah. Namun dirinya juga pada saat ini terkejut dan tidak menyangka bahwa tinjunya benar-benar tidak akan bisa menang berhadapan dengan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini berdiri tegak bersamaan dengan nyala api yang kembali masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan sama sekali tidak terluka oleh serangan dari Wu Zhen sebelumnya. Lalu Xiao Yan pun tersenyum tipis dan menatap ke arah Wu Zhen sebelum akhirnya Xiao Yan mulai meledek. Xiao Yan berkata kepada Wu Zhen, apakah ini adalah kekuatan dari Yang Mulia Surga kelima dari aliansi Dosian? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, mata dari Wu Zhen pada saat ini hanya bisa membeku. Barulah pada saat ini juga Wu Zhen tersadar sepertinya Xiao Yan mengenalinya. Namun meskipun begitu Wu Zhen pada saat ini masih tetap tidak takut kepada Xiao Yan. Wu Zhen pada saat ini hanya sedikit bingung mengenai bagaimana Xiao Yan bisa mengenalinya. Terlebih lagi dirinya juga bisa merasakan bahwa Xiao Yan berada di tahap awal dari Dogat Bintang 5. Jumlah origin Qi yang dipancarkannya juga benar-benar hanya berjumlah 1,1 juta. Namun di benturan sebelum-sebelumnya dirinya bisa merasakan bahwa jumlah origin Qi yang meledak di tubuh Xiao Yan jauh lebih besar daripada semestinya. Hal ini seketika benar-benar membuat Wu Zhen merasa takjub ketika memandang ke arah Xiao Yan. Wu Zhen pada akhirnya sedikit mengencangkan tinjunya dan bergumam bahwa latar belakangnya jelas tidak sebaik milik Wu Zhen. Namun mengapa sosok ini benar-benar bisa menghancurkan serangan dari Wu Zhen? Hal ini benar-benar tidak mungkin karena dirinya hanyalah seorang Dogat Bintang 5 tahap awal. Wu Zhen pun menggertakkan giginya dan pada saat ini Wu Zhen benar-benar berniat untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Mata Wu Zhen tiba-tiba menunjukkan ekspresi garang dan sosoknya pada saat ini kembali melangkah maju. Wu Zhen pada saat ini segera meraung ketika mengeluarkan teknik tinju terkuat miliknya. Baju besi di lengannya juga pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi berwarna emas gelap. Cahaya keemasan ini juga seketika menyebar dan membombardir ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menggoyangkan lengannya dan mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan penuh dari 7 tinju mengejutkan pembunuh dewa. Xiao Yan pada saat ini hanya menambahkan teknik dari lengan penghancur dewa sebagai tambahan. Pada akhirnya 7 tinju mengejutkan pembunuh dewa ini menyebarkan kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dua sosok pada akhirnya tiba-tiba berakselerasi dan saat mereka saling mendekat, kedua tinju saling berhadapan dengan keras. Guncangan energi yang kuat pada saat ini tiba-tiba mengguncang area di sekitar. 100.000 sosok yang berada di sekitar pada saat ini juga bisa merasakan sesak di dada masing-masing. Mau tidak mau mereka pada akhirnya mundur menjauh ratusan meter dari pusat benturan. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini tidak ada satupun di antara mereka yang berniat untuk mundur. Keduanya pada saat ini sepertinya sama-sama terjerat dalam kekuatan yang terlihat seimbang. Wu Zhen pada saat ini tampak terlihat ganas ketika menatap ke arah Xiao Yan. Sementara Xiao Yan masih memiliki wajah polos. Xiao Yan tampak seperti tidak menggunakan kekuatan sama sekali ketika berhadapan dengan kartu truf terkuat dari Wu Zhen. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum datar dan berkata bahwa Yang Mulia Surga kelima terkenal dengan tinju gandanya. Tetapi menurut Xiao Yan tinju Yang Mulia Surga kelima ini sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini wajah Wu Zhen pun tiba-tiba menjadi pucat. Bersamaan dengan hal tersebut sosoknya bisa merasakan bahwa lengannya pada saat ini benar-benar hampir patah. Namun sesaat kemudian pada saat ini Zhen kembali benar-benar dikejutkan karena lengannya benar-benar berakhir dengan patah. Ledakan juga pada saat ini seketika terjadi dengan tubuh Wu Zhen yang seketika terlempar mundur. Sosoknya pada saat ini memutuskan untuk melarikan diri tetapi bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan mengikutinya dengan cepat dan Wu Zhen seketika menggertakkan giginya. Dirinya menggertakkan gigi dan dengan paksa menggunakan origin Qi-nya untuk memperbaiki lengannya yang patah. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini kembali melesatkan tinjunya ke arah Wu Zhen.
Wu Zhen hanya bisa melambaikan tangannya yang sudah patah untuk menangkis serangan dari Xiao Yan, meskipun dirinya pada saat ini menggunakan Origin Ki untuk pulih secara paksa, namun bagaimana mungkin bisa dirinya pulih dalam waktu hanya sekejap mata. Pada akhirnya di bawah kepalan tangan Xiao Yan lengan dari Wu Zhen kembali dipatahkan oleh Xiao Yan, beberapa jarinya juga pada saat ini ikut patah dan Wu Zhen kembali dipenuhi dengan keterkejutan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak menunjukkan belas kasih sama sekali dan terus meninju ke arah Wu Zhen. Pada akhirnya tinju dari Xiao Yan mendarat di dada dan kepala Wu Zhen hingga seteguk besar darah terciprat. Wu Zhen masih terus-menerus mengerahkan seluruh Origin Ki-nya dan ingin melakukan perlawanan terakhir kepada Xiao Yan. Namun Xiao Yan benar-benar tidak memberinya kesempatan sama sekali. Xiao Yan mengangkat kaki kirinya dan menginjak ke arah Wu Zhen hingga benturan kembali terjadi. Sosok Xiao Yan dan Wu Zhen pada saat ini menghantam tanah dan menciptakan debu yang berterbangan ke segala arah. Wu Zhen yang pada saat sebelumnya sangat mendominasi pada saat ini benar-benar dipukuli oleh Xiao Yan. Semua orang juga pada saat ini menatap ke arah pertempuran dengan terkejut. Mereka juga bisa merasakan bahwa di tengah-tengah benturan ini vitalitas Wu Zhen dengan cepat menghilang, bersamaan dengan asap dan debu yang perlahan menghilang. Pada saat ini semua orang melihat Xiao Yan yang menginjak kepala dari Wu Zhen. Telapak tangan Xiao Yan perlahan meraih belakang punggungnya memegang pedang berat misterius. Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan bersamaan dengan hal tersebut api yang bercampur guntur mengalir menuju ke pedang. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk melesatkan serangan terakhir agar bisa menghabisi Wu Zhen. Wu Zhen yang merasakan krisis hidup dan mati pada saat ini hanya bisa mengeluarkan raungan terakhir ketika meminta bantuan. Wu Zhen berteriak apakah Jiansu pada saat ini tidak akan mengambil tindakan. Jiansu yang berada di kejauhan pada akhirnya segera meletakkan telapak tangannya di pedang panjang yang berada di pinggangnya. Pedang pertama miliknya pada saat ini dicabut dan sosoknya seketika melesat menuju ke arah Xiao Yan. Dikatakan bahwa Jiansu sangat mahir menggunakan pedang dan sosoknya memiliki 3 buah pedang. Jiansu pada saat ini segera melesatkan satu pedangnya dan cahaya biru segera melesat menuju ke arah Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun menoleh dan Xiao Yan seketika melambaikan pedang berat misteriusnya untuk berhadapan dengan cahaya pedang Jiansu. Xiao Yan mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan dua serangan yang pada saat ini saling menghancurkan. Meskipun Xiao Yan pada saat ini bisa menahan serangan dari Jiansu, tetapi gempa susulan dari serangan pada saat ini menyebar ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit terlempar mundur dan Wu Zhen seketika memanfaatkan kesempatan ini. Wu Zhen segera terlepas dari Xiao Yan dan pergi ke belakang untuk memulihkan luka-lukanya. Sementara itu di sisi lain Jiansu pada saat ini mandang ke arah Xiao Yan yang telah menstabilkan tubuhnya. Mata indahnya pada saat ini sedikit mengembun sebelum akhirnya dirinya bergumam dengan lembut bahwa ini benar-benar sangat menarik. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa reinkarnasi dari Yang Mulia masih hidup. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum ketika menatap ke arah Jiansu. Xiao Yan lanjut berkata, bukankah ini adalah Yang Mulia Jiansu dari aliansi Dosian? Kebetulan sekali Xiao Yan mengenalinya dan Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa Yang Mulia Jiansu mengenali Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah Jiansu yang memegang pedang di tangannya. Pedang yang digenggam di tangan kanannya memiliki warna berwarna biru es, sementara itu lengan kirinya pada saat ini masih memegang gagang pedang kedua di pinggangnya. Mata dari Jiansu pada saat ini terlihat sangat dingin dan tegas dan jelas dirinya merupakan karakter yang cukup kejam. Jiansu pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah dirinya berada di sini untuk membalas dendam. Jiansu pada saat ini menyadari dengan Xiao Yan yang langsung menyebutkan namanya. Hal ini membuktikan bahwa Xiao Yan telah mengetahui identitas mereka. Hal ini benar-benar mengejutkan Jiansu dan dirinya pada saat ini menjadi semakin waspada. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan tekad ketika berhadapan dengan Jiansu. Meskipun Yang Mulia ini tidak benar-benar mengambil tindakan selama di Bintang Hongmeng,
mereka juga masih merupakan kaki tangan yang diperintahkan oleh Jin Wuye. Xiao Yan tentu saja tidak akan memaafkan siapapun yang terlibat dalam pertempuran pada saat itu dan menghancurkan semua anggota tim Fearless. Namun meskipun begitu, Xiao Yan menyadari bahwa akan sangat merepotkan jika Xiao Yan harus berhadapan dengan sosok dari Jiansu. Sosok Jiansu ini juga terkenal di antara 9 yang mulia yang berada di Alians Dosian. Konon katanya dirinya memiliki 3 pedang dan benar-benar mahir dalam penguasaan ilmu pedang. Setiap pedang ini memiliki tingkatan berdasarkan target yang akan dihabisi oleh Jiansu. Sangat sedikit orang yang bisa memaksa Jiansu untuk mencabut pedang kedua miliknya. Sedangkan untuk pedang ketiga sejauh ini hampir tidak ada orang yang melihat Jiansu mencabutnya. Pada saat ini ketika berhadapan dengan Xiao Yan, Xiao Yan bisa melihat tangannya yang lain sudah berada di gagang pedang kedua. Perlahan-lahan sosoknya mengencangkan jari-jarinya dan segera mengeluarkan pedang panjang kedua dari sarungnya. Melihat hal ini, Xiao Yan pun segera bercanda dan meledek ke arah Jiansu. Xiao Yan berkata bahwa dirinya pernah mendengar bahwa Yang Mulia Surga Ketiga dapat membunuh orang dan membunuh dewa. Dikatakan setiap musuh yang telah melihat pedang kedua ini benar-benar akan kehilangan kepalanya. Tampaknya Yang Mulia Jiansu benar-benar terlalu berlebihan ketika berhadapan dengan Xiao Yan. Pedang kedua ini benar-benar membuat Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit gugup. Mendengar ledekan Xiao Yan ini, Jiansu pun segera berkata dengan nada dingin. Sosoknya berkata bahwa dari auranya Xiao Yan sama sekali tidak takut kepada Jiansu. Xiao Yan pun menggaruk kepalanya dan berkata sepertinya perasaan Xiao Yan pada saat ini masih dapat terlihat dengan jelas. Sesaat kemudian Xiao Yan segera meletakkan pedang berat misterius di punggungnya. Aura di tubuh Xiao Yan juga mulai meningkat dengan cepat dan kemampuan dari api iblis mulai kembali terlihat. Hanya dalam beberapa tarikan nafas kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah meroket dari tahap awal Dogat Bintang 5 ke tahap menengah Dogat Bintang 6. Sesungguhnya fondasi yang terkandung dalam ledakan lengkap api iblis tertinggi bisa mencapai hingga kekuatan Dogat Bintang 7. Semua ini dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini hanya membutuhkan kekuatan di tahap Dogat Bintang 6. Selain itu hanya Xiao Yan lah yang memiliki api iblis yang bisa melakukan hal tersebut dan meningkatkan kekuatannya. Sementara itu Chang Sue dan yang lainnya tidak akan dapat melakukan hal tersebut karena mereka hanya memiliki serpihan api. Oleh karena itu hanya Xiao Yan lah yang benar-benar dapat mengendalikan peningkatan kekuatan api ini dengan bebas. Sementara itu di sisi lain Jiansu yang berada di ujung pada saat ini secara alami bisa merasakan kekuatan Xiao Yan yang meningkat. Alisnya pada saat ini tiba-tiba berkerut dan sosoknya tanpa sadar seketika bergumam. Dirinya berkata bahwa kekuatan dari Xiao Yan ini telah berada di tahap menengah Dogat Bintang 6. Sebenarnya dirinya telah menyembunyikan kuatannya dan pantas saja Wu Zhen bukanlah tandingannya. Bersamaan dengan Jiansu yang pada saat ini bergumam, sosok Xiao Yan masih kembali meningkatkan auranya. Origin Ki di belakang Xiao Yan pada saat ini telah melebihi angka 10 juta. Kekuatan Xiao Yan juga pada saat ini telah berhenti di puncak dari Dogat Bintang 6. Kekuatan seperti ini dapat dianggap merupakan salah satu kekuatan tempur teratas di aliansi Dosian. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas setelah merasakan peningkatan kekuatan ini. Meskipun Xiao Yan telah meningkatkan kekuatannya dan memiliki sekitar 10 juta lautan bintang, pada saat ini fondasi origin Ki Xiao Yan hanya berada di sekitaran angka 7,5 juta. Masih ada jarak di antara kekuatan ini dan sepertinya Xiao Yan harus segera meningkatkan fondasinya. Sementara itu di kejauhan Jiansu pada saat ini kembali dikejutkan dengan peningkatan kekuatan dari Xiao Yan. Sosoknya sedikit gemetar dan jari-jarinya yang memegang kedua pedang pada saat ini benar-benar tidak bisa rileks. Wu Zhen yang sedang memulihkan diri juga pada saat ini hanya bisa membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Melihat lautan bintang yang sangat kaya di belakang Xiao Yan yang bahkan lebih banyak daripada Jiansu. Wu Zhen pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa dirinya harus mundur dari pertempuran. Dirinya tidak lagi bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini dan dirinya pada saat ini hanya bisa berdoa.
Wu Zhen pada akhirnya mengeluarkan keringat dingin di dahinya dan pada saat ini bergegas mundur menjauh. Sementara itu Jiansu pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingin melihat apakah Xiao Yan menyembunyikan kekuatannya atau menggunakan metode rahasia untuk menggertak orang. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada akhirnya benar-benar bersiap untuk menyerang ke arah Xiao Yan. Tubuhnya pada saat ini perlahan turun dan menyentuh tanah. Pusat gravitasinya juga terus menurun dan pedang panjang di tangan kirinya pada saat ini diletakkan di depan, sementara itu pedang panjang di tangan kanannya diletakkan di belakang tubuhnya. Sesaat berikutnya pedang panjang bersinar dengan cahaya tajam berwarna biru es setelah sumber origin Qi dituangkan. Pedang panjang lainnya pada saat ini berwarna ungu kehitaman dengan energi hitam yang meluap dari bilahnya. Melihat hal ini Xiao Yan juga bisa merasakan adanya krisis yang kuat dan mata Xiao Yan menjadi gelap. Pedang berat Xiao Yan pada akhirnya kembali digenggam dan api serta kembali mengalir. Sementara itu kembali ke Jiansu yang membuka mulutnya sedikit ketika mengeluarkan teknik tebasan bayangan dua naga jahat. Sesaat kemudian sosoknya menghilang dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Kecepatan yang ditampilkan oleh Jiansu pada saat ini benar-benar sangat cepat. Xiao Yan juga pada saat ini tidak ragu-ragu dan Xiao Yan segera mengeluarkan kecepatan yang juga sangat cepat mengangkat tangannya dan melambaikan pedang berat misterius. Api dan guntur pada saat ini menyatu dan Xiao Yan segera melesatkan serangannya ke arah Jiansu. Sementara itu di sisi lain serangan Jiansu pada saat ini terlihat seperti dua kilatan cahaya yang bergabung. Semakin lama serangan Jiansu pada saat ini semakin membesar dan Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Pada akhirnya tanpa banyak penundaan kedua lesatan pedang ini saling bertemu. Xiao Yan pada saat ini terkejut melihat bahwa serangan beserta dengan lautan api Xiao Yan terbelah menjadi dua. Namun meskipun begitu serangan dari Jiansu juga menghilang setelah berhasil menghancurkan serangan dari Xiao Yan. Pada saat yang sama pada saat ini sosok Jiansu segera melesat ke arah Xiao Yan dan benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan pun mundur dengan cepat dan pada saat yang sama tinju dengan sumber origin Qi, api dan guntur pada saat ini bercampur dan Xiao Yan sesungguhnya berniat untuk mengeluarkan teknik lengan pembunuh dewa. Namun Xiao Yan tahu bahwa lengan penghancur dewa ini masih belum mencapai muatan penuhnya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini juga harus menggunakan kekuatan 6 keinginan. Pada akhirnya teknik dari 7 tinjuk mengejutkan pembunuh dewa diintegrasikan dengan 4 jenis kekuatan. Kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada saat ini melonjak dan secara tidak terduga menyatu ke dalam tinju. Kekuatan dengan gelombang yang sangat kuat pada akhirnya segera meletus dari tinju yang dipersiapkan oleh Xiao Yan. Sosok Xiao Yan yang mundur juga pada saat ini tiba-tiba berhenti dan segera melangkah maju. Tinju Xiao Yan ini tanpa penundaan segera diayunkan dengan kekuatan yang ganas menuju ke arah Jiansu. Melihat hal ini Jiansu juga seketika berputar dan sosoknya segera melesatkan kedua pedang yang berada di tangannya. Jiansu berteriak dengan keras ketika mengeluarkan teknik tebasan badai bayangan jahat. Bersamaan dengan hal tersebut badai besar seketika terbentuk dan dilesatkan ke arah Xiao Yan. Efek dari kedua serangan yang dilesat pada saat ini benar-benar menghancurkan ruang di sekitar mereka. Tinju Xiao Yan yang merupakan perpaduan 4 kekuatan pada saat ini benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan suara keras pada akhirnya kekuatan tinju ini seketika meledak berhantaman dengan badai. Gelombang kejut yang sangat besar pada saat ini benar-benar menghancurkan badai dari Jiansu. Melihat serangannya yang dihancurkan dalam sekejap, Jiansu pun seketika dipenuhi dengan keterkejutan. Sosoknya tiba-tiba benar-benar terguncang karena pada saat ini serangan Xiao Yan masih terus melesat menuju ke arahnya. Kekuatan dari tinju Xiao Yan ini juga tidak berkurang banyak setelah berhadapan dengan badai yang dilesatkan oleh Jiansu. Mata Jiansu pun tiba-tiba menyusut dan dirinya dengan sangat jelas menyadari bahwa sudah terlambat baginya untuk bisa mengelak. Jiansu pada akhirnya bisa mengangkat kedua pedangnya dengan paksa untuk menahan serangan tinju dari Xiao Yan. Origin Qi juga dengan cepat mengembun dan Jiansu hanya bisa berharap mampu melawan serangan Xiao Yan.
Pada akhirnya kekuatan tinju Xiaoyan yang sangat dahsyat ini dengan keras menghantam sumber energi yang berada di depan Jiansu. Sumber energi ini pun dalam sekejap diruntuhkan oleh tinju Xiaoyan. Dua pedang yang disilangkan di hadapannya pada saat ini seketika terguncang dan sisa energi dari serangan Xiaoyan dituangkan ke dalam tubuh Jiansu. Tubuh Jiansu pada akhirnya terpental belasan langkah dan terhuyung mundur. Dirinya pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dan gumpalan darah pada saat ini mengalir di sudut mulutnya. Di dalam pertempuran ini Xiaoyan tampak lebih unggul tetapi masih sangat jauh bagi Xiaoyan untuk bisa mengalahkan Jiansu. Xiaoyan juga menyadari sepertinya pertarungan di antara mereka pada saat ini baru akan dimulai. Sementara itu di sisi lain Jiansu pada saat ini segera menggerakkan tubuhnya setelah berhasil menstabilkan sosoknya. Dengan masih memegang kedua pedangnya pada saat ini dirinya segera melesat menuju ke arah Xiaoyan. Tubuhnya juga berubah menjadi beberapa bayangan ketika menyapu ke arah Xiaoyan. Gerakannya pada saat ini benar-benar secepat Valentino Yanto dan hanya terlihat cahaya pedang di atas langit. Sosoknya juga pada saat ini segera berteriak ketika mengeluarkan teknik 72 tebasan pembunuh dewa. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini hanya terdengar suara hembusan angin yang terdengar di telinga Xiaoyan. Ruang di sekitar Xiaoyan juga pada saat ini tampak benar-benar dengan mudah dapat dipotong oleh pedang tersebut. Xiaoyan pada akhirnya mengangkat pedang berat misteriusnya untuk berhadapan dengan serangan dari Jiansu. Xiaoyan terus-menerus menuangkan origin Qi dalam jumlah besar dalam pedang berat misterius. Jiansu pada saat ini mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat dan cahaya dari pedang tersebut benar-benar terlihat seperti hantu. Xiaoyan pada saat ini masih terus melambaikan pedang berat misterius di tangannya dan kecepatan Xiaoyan tidak mungkin bisa secepat Jiansu. Bagaimanapun pedang Xiaoyan ini adalah pedang yang cukup berat dan akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kecepatan lesatan serangan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini serangan dari Jiansu benar-benar menjadi semakin cepat daripada sebelumnya. Seiring berjalannya waktu Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar kewalahan. Xiaoyan juga pada saat ini kesulitan untuk melihat sosok dari Jiansu. Pada saat ini satu-satunya cara adalah menekan sosok Jiansu secara paksa. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknik 7 langkah pengguncang dewa. Xiaoyan pun segera mengambil satu langkah maju dan telapak kaki besar segera muncul di udara. Telapak kaki ini menyelimuti Xiaoyan dan tekanan yang kuat seketika menekan sosok dari Jiansu. Mata Jiansu pun seketika memadat menghadapi tekanan kuat dari serangan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali melangkah dan Xiaoyan mengeluarkan langkah hingga ke langkah keempat. Tekanan juga pada saat ini menjadi semakin kuat dan udara di sekitar tampak menjadi lebih padat. Kecepatan Jiansu pada akhirnya melambat dan Jiansu pada saat ini mengerutkan keningnya. Menghadapi serangan sengit Xiaoyan ini Jiansu pada saat ini benar-benar tidak berdaya. Dirinya pada akhirnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan teknik yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan. Namun dengan seiring berjalannya waktu pada saat ini sosok dari Jiansu benar-benar tidak sanggup lagi. Jiansu pada akhirnya memutuskan untuk mundur dan pada saat ini dirinya segera melambaikan tangannya. Lebih dari 3.000 orang yang berada dari aliansi Dou-Xian pada saat ini benar-benar bersiap. Mata Jiansu juga pada saat ini memadat ketika sosoknya menatap ke arah Xiaoyan. Jiansu sadar bahwa Xiaoyan ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Tidak mungkin baginya untuk bisa membunuh Xiaoyan sendirian oleh karena itu dirinya pada saat ini harus melesatkan pasukan miliknya. Meskipun mereka tidak kuat tetapi setidaknya mereka akan bisa menekan dan menyibukkan Xiaoyan. Dengan begitu maka Jiansu hanya perlu mencari kesempatan untuk bisa menghabisi Xiaoyan. Tampaknya hanya dengan cara ini dirinya akan bisa benar-benar menghabisi Xiaoyan sang duta udut Marlong.